Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hectic Apps. Di sini kami terdiri dari 4 orang anggota, yaitu pertama saya sendiri, Kavita Wardahani, kemudian kedua ada Nur Ifani Hoirunisa, ketiga ada Cilia Humaira, keempat ada Anida Rizky Lutfi Astuti. Di sini kami akan mengambil sektor kesehatan yang akan dijadikan sebagai permasalahan yang kami angkat, kemudian kami berusaha untuk mencarikan solusi atau pemecahan masalah dengan pendekatan ICT 4D. Di sini kami memilih sektor kesehatan karena seperti yang kita ketahui bahwa di seluruh dunia termasuk Indonesia, saat ini pandemi COVID-19 masih belum bisa teratasi dengan baik. Kemudian belakangan ini juga informasi-informasi mengenai COVID-19 seringkali susah didapatkan oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian juga antara informasi yang ada di rumah sakit dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat kurang bisa terhubung dengan baik. Di sini kami membuat aplikasi yang akan menghubungkan informasi antara rumah sakit dan juga masyarakat dapat terdistribusi dengan baik. Di sini pertama ada latar belakang dan tujuan, kemudian kedua ada metode, ketiga ada deskripsi sistem, keempat solusi, kemudian kelima ada kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang dan tujuan aplikasi. Pendahuluan, Indonesia telah mengalami pandemi COVID sejak Maret 2020. Sejauh ini 2021 kita lihat bahwa angka positif corona sangat tinggi karena adanya masyarakat yang tidak percaya dengan adanya virus COVID-19. Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dan masyarakat yang belum divaksinasi, serta kurangnya penanganan pasien COVID-19 yang cepat karena kurangnya informasi yang terkait ketersediaan kamar, oksigen, dan kebutuhan plasma kovalen atau biasa disebut dengan donor. Adanya tujuan yang pertama memberikan informasi tentang vaksin, memberikan informasi yang membutuhkan donor plasma kovalen. Yang ketiga ada memberikan informasi ketersediaan ruang inap dan juga oksigen. Yang keempat adanya memberikan informasi emergensi darurat. Kemudian kedua ada teori. Pertama ada capability approach theory. Teori ini digunakan untuk mengetahui apakah permasalahan yang diangkat dapat menggunakan TIK dan dapat mengetahui dampak dari penggunaan teknologi informasi tersebut bagi proyek ini. Kemudian kedua ada actor network theory. Di sini teori ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penggunaan teknologi informasi untuk membantu pemerintah dalam memaksimalkan pemberian pertolongan pada masyarakat semasa pandemi COVID-19 ini. Di samping itu, salah satu tujuan kami membuat aplikasi Hectic Apps ini agar dapat digunakan masyarakat untuk memudahkan dalam memperoleh informasi dan kebutuhan yang terkait dengan COVID-19. Kemudian yang terakhir ada social capital theory. Social capital theory ini digunakan untuk analisis penggunaan teknologi informasi agar dapat membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19, sehingga dapat memberikan timbal balik ke masyarakat itu sendiri. Hal itu dikarenakan masih kurang adanya kesadaran masyarakat akan adanya virus COVID-19 dan bisa terjadi panic buying dalam pembelian tabung oksigen di kalangan masyarakat. Dan kami sepakat untuk memilih teori yang ketiga ini, yaitu social capital theory, sebagai dasar analisis permasalahan yang kami angkat. Yang ketiga ada deskripsi sistem. Jadi Hectic App ini adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh admin dan berbasis Android yang dapat digunakan oleh masyarakat. Hectic App adalah aplikasi kesehatan yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam menangani COVID-19 yang terjadi. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi mengenai COVID-19 seperti informasi donor plasma kovalen dan informasi mengenai vaksin COVID-19. Kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Hectic App ini yaitu untuk kelebihannya sendiri, yang pertama aplikasi ini terhubung dengan rumah sakit, yang kedua dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, yang ketiga up to date mengenai informasi yang berkaitan dengan COVID-19, dan yang terakhir yaitu mudah digunakan. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu dapat terjadi error yang dapat menyebabkan data tidak valid dan membutuhkan internet untuk menggunakan dan mengaksesnya. Kemudian untuk tampilan dari Hectic App sendiri,
Tampilan mobile ini akan digunakan untuk masyarakat pada umumnya, yaitu pertama ada tampilan sign up dan login, kemudian yang kedua ada tampilan beranda. Di beranda ini terdapat 4 fitur utama. Yang pertama yaitu donor plasma kovalen, kemudian kedua vaksin COVID-19, ketiga informasi ruang rawat inap dan oksigen, keempat online chat atau emergency. Di sini donor plasma kovalen, user akan melihat ketersediaan donor plasma, bisa mengajukan menjadi pendonor plasma dan juga mengajukan permintaan donor plasma kovalen dengan mengisi form pendaftaran. Kemudian ada vaksin COVID-19. Di sini user dapat melihat informasi mengenai tempat untuk melakukan vaksinasi sekaligus mengisi form pendaftaran agar terdaftar sebagai peserta vaksinasi COVID-19. Kemudian ada informasi ruang rawat inap dan oksigen. Pada fitur ini, user dapat melihat ketersediaan ruang rawat inap dan oksigen di setiap rumah sakit. Kemudian ada fitur online chat. Online chat ini dapat digunakan user untuk melakukan komunikasi dengan admin rumah sakit ketika sedang mengalami keadaan yang emergensi atau darurat. Kemudian di sini juga ada tampilan informasi ruang rawat inap dan oksigen di setiap rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Contohnya seperti di RSUP Dr. Sarjito, dari mulai kelas pertama hingga kamar yang VVIP terdapat berapa ruangan kosong dan juga terdapat informasi ketersediaan oksigen di rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian ada form pengajuan donor plasma kovalen. Form ini dapat digunakan oleh user untuk mengajukan diri sebagai pendonor atau mengajukan pendaftaran agar memperoleh donor plasma kovalen. Nah, selanjutnya ada prototipe web yang akan digunakan admin atau rumah sakit. Yang fitur pertama adanya beranda, yaitu jumlah kantong yang tersedia donor plasma kovalen, jumlah penerimaan vaksin se-Yogyakarta, berapa saja penerimaan vaksinnya. Terus di sini ada ketersediaan oksigen juga, berapa tabung selama di Jogja. Terus ada juga di jumlah ketersediaan kamar seluruh rumah sakit yang ada di Jogja. Nah, yang kedua ada fitur form data pendonor plasma yang akan didaftarkan dari rumah sakit. Sebagai pasien, di sini nanti akan diisi nama, plasma darah atau golongan darah, umur, berat badan, jenis kelamin, dan juga riwayat penyakit. Nah, selain itu juga di sini ada screening, biasanya informasi tambahan buat yang ingin mendonorkan plasma kovalen tersebut. Nah, di sini ada daftar-daftar yang belum mendapatkan donor plasma tersebut. Fitur yang ketiga adanya ketersediaan oksigen. Nah, di sini fiturnya diadakan pada 1 bulan. Jadi per bulan gitu. Di sini ada ketersediaan per bulannya ada 356 tabung dan Juni ada 356 tabung juga. Lalu di sini ada butuh siapa saja yang butuh oksigen tersebut. Lalu ada fitur keempat adanya ketersediaan kamar yang ada di seluruh rumah sakit Yogyakarta. Yang kelima yaitu tampilan prototipe untuk fitur penerimaan vaksin dan juga untuk fitur emergensi. Pada fitur penerimaan vaksin sendiri akan ditampilkan informasi setiap bulannya mengenai jumlah penerimaan vaksin yang telah diterima oleh masyarakat pada daerah Yogyakarta. Dan rumah sakit dapat melakukan pelaporan pada setiap rumah sakitnya berapa jumlah dosis yang telah diterima masyarakat pada dosis pertama maupun kedua ataupun yang telah menerima keduanya, dan rumah sakit juga dapat melakukan edit apabila adanya kesalahan pada pelaporan jumlah dosis. Lalu yang kedua, yang terakhir ada fitur emergency, di mana pada fitur emergency ini rumah sakit dapat melihat laporan emergensi mana yang diterima yang belum dilakukan tindakan dan mana yang sedang dalam proses. Rumah sakit juga dapat mengetahui siapa saja yang telah masyarakat yang meminta tindakan emergensi, dan di situ dapat terlihat notifikasi chat yang diterima oleh rumah sakit dari masyarakat. Yang keempat yaitu solusi. Solusi dari aplikasi Hektik App ini yaitu menggunakan metode design thinking, di mana terdapat
5 tahapan. Yang pertama yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Di mana pada proses empathize ini pengamat berusaha untuk lebih mendalami permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Sedangkan pada tahap define, pengamat mengumpulkan informasi dari tahap empathize, kemudian menganalisis untuk menemukan inti masalah yang akan diidentifikasi. Sedangkan pada tahap ideate, pengamat akan mengumpulkan ide-ide yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah melakukan 3 tahapan tersebut, pengamat akan melakukan pembuatan prototipe, di mana pada pembuatan prototipe ini, pengamat akan membuat desain aplikasi untuk diuji coba ke masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengamat akan melakukan uji coba prototipe tersebut kepada masyarakat untuk dilakukan evaluasi. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram ini adalah model yang digunakan untuk menjelaskan proses apa saja yang nanti akan berlangsung dalam Hectic App. Di dalam Hectic App ini dapat digunakan oleh 2 user, yaitu masyarakat dan admin. Dan proses-proses yang akan berlangsung ada, yang pertama ada login, dapat dilakukan oleh masyarakat dan admin. Kedua ada pilih fitur di beranda, dapat dilakukan keduanya. Memasukkan informasi donor plasma kovalent dapat dilakukan oleh admin. Melihat informasi donor plasma kovalent dapat dilihat oleh keduanya. Mendaftar sebagai pendonor atau penerima donor plasma kovalent dapat dilakukan oleh masyarakat. Memasukkan informasi vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan oleh admin. Melihat informasi vaksinasi dapat dilakukan oleh keduanya. Mendaftar vaksinasi dapat dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya ada memasukkan informasi ketersediaan oksigen tiap rumah sakit. Dapat dilakukan oleh admin. Melihat informasi ketersediaan oksigen di rumah sakit dapat dilakukan oleh keduanya. Memasukkan informasi ketersediaan ruang rawat inap tiap rumah sakit dapat dilakukan oleh admin. Melihat informasi ketersediaan ruang rawat inap tiap rumah sakit dapat dilakukan oleh keduanya. Melaporkan kondisi darurat dan melakukan online chat dapat dilakukan oleh masyarakat. Dan merespon chat jika ada user yang bertanya dapat dilakukan oleh admin. Yang kelima yaitu kesimpulan dari aplikasi Hectic App ini, yaitu aplikasi ini dapat membantu masyarakat dan rumah sakit dalam menangani permasalahan yang terjadi terkait COVID-19. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat terkait COVID-19. Aplikasi ini juga dibuat berbasis mobile dan website karena pada era sekarang banyak masyarakat dan rumah sakit yang menggunakan smartphone atau mobile, sedangkan rumah sakit banyak yang menggunakan website, sehingga diharapkan masyarakat dapat menggunakannya dengan mudah. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sektor kesehatan yang kami angkat dengan menggunakan pemecahan masalah dengan pendekatan SDGs. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.